Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Baiklah, kami dari kelompok 7. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan presentasi kemarin, yaitu sesi tanya-jawab, yang dimana kami telah membuka sesi tanya-jawab tersebut di kolom link YouTube. Eh, Baiklah, pertanyaan pertama yang datang dari Sefira akan dijawab kepada saudari Eci dan Nisa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum itu, pertanyaan dari Sepira. Pada contoh kasus pertama, bahwa perlu menegakkan hukum administrasi karena penambangan emas Gunung Botak di Maluku ilegal, seperti yang sudah kalian jelaskan tadi. Jika penerapan hukum tersebut diberlakukan, apakah nantinya akan menimbulkan dampak positif atau dampak negatif bagi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai tambang emas di sana? Jawaban dari kelompok kami, tindakan tersebut merupakan bentuk tindakan ilegal. Hal tersebut dikarenakan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang perlu diberantas. Sehingga penerapan hukum administrasi untuk menindak penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Maluku tidak hanya dapat kita lihat dari segi positif atau negatif saja, namun dapat kita lihat dari keduanya. Misalnya dampak positif. Yang pertama, pemberlakuan hukum administrasi dapat menekan dan juga menghentikan penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan hutan di sekitar Gunung Batak. Kemudian yang kedua, langkah ini dapat mendorong praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, masyarakat sekitar dapat mengalihkan pekerjaannya ke sektor lain yang lebih berkelanjutan, misalnya pariwisata atau pertanian. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai dampak negatif akan dilanjutkan oleh teman saya Nisa, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Eci. Selanjutnya ini terkait dampak negatif dari penegakan HAN dari contoh kasus di Gunung Botak. Tentu sebuah kebijakan ini memiliki dampak positif maupun negatifnya. Nah, dampak negatif dari penegakan HAN di Gunung Botak ini salah satunya itu tindakan keras terhadap penambangan emas ilegal ini dapat menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat setempat, terutama bagi mereka yang mengandalkan penambangan emas sebagai sumber penghasilan utama mereka. Nah, hal ini berakibat pada terjadinya peningkatan pengangguran di daerah Gunung Botak ini, yang tentunya dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dan yang terakhir ini, terdapat kemungkinan timbulnya konflik sosial dan ketidakstabilan daerah akibat dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. Namun juga perlu kita pahami bahwa efek dari penerapan hukum administrasi ini bergantung pada bagaimana pemerintah memberlakukan aturan dan langkah-langkah yang bersifat mendukung, seperti memberikan alternatif mata pencaharian atau program bantuan kepada masyarakat terdampak. Nah, tujuan utama penerapan HAN ini adalah untuk mencapai penambangan emas yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalisir. Baik, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Eci dan saudari R.A. Hairunisa. Selanjutnya pertanyaan yang kedua datang dari saudari Rehan. Saudara Rehan yang akan dijawab oleh saudari Sabda, Intan, dan Ocha. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan Arya Hega dari kelompok 8. Pertanyaannya adalah, pada PPT kalian, terutama pada slide sumber-sumber hukum administrasi negara, kalian membahas sumber hukum material. Pertanyaannya, dapatkah kalian menjelaskan perbedaan antara sumber hukum material historis, sosialis, dan filosofis, serta memberikan contoh dari setiap jenis sumber hukum material tersebut? Baik, di sini kelompok kami memberikan jawaban. Sumber hukum material administrasi negara itu merupakan sumber hukum yang memberikan isi atau materi dari hukum administrasi negara. Sumber hukum material ini terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama,
Sumber hukum material historis. Sumber hukum material historis adalah sumber hukum yang memberikan gambaran tentang perkembangan hukum administrasi negara dari masa ke masa. Sumber hukum material historis ini dapat berupa yang pertama, tradisi dan adat istiadat seperti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di masa lalu. Yang ketiga, putusan pengadilan seperti putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan dalam kasus administrasi negara. Tradisi dan adat istiadat merupakan sumber hukum material historis yang paling dasar. Tradisi dan adat istiadat merupakan kebiasaan yang telah lama berlaku dalam masyarakat dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. Tradisi dan adat istiadat dapat menjadi dasar hukum, dapat menjadi sumber hukum material administrasi negara karena dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya tradisi musyawarah dan mufakat yang telah lama berlaku dalam masyarakat Indonesia telah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di masa lalu juga merupakan sumber hukum material historis yang penting. Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di masa lalu dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Contohnya, peraturan perundang-undangan Hindia Belanda seperti Indische Regeling dan Algemene Politieke Verordening telah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan dalam kasus administrasi negara juga merupakan sumber hukum material historis yang penting. Putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan dalam kasus administrasi negara dapat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan atau menjadi dasar bagi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya putusan Mahkamah Agung RI nomor 118K TUS 1982 tentang putusan pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI telah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pembubaran partai politik. Baik, itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sabda. Selanjutnya yaitu sumber hukum material sosialis. Sumber hukum material sosialis adalah sumber hukum yang memberikan gambaran tentang kondisi sosial masyarakat yang menjadi dasar hukum administrasi negara. Sumber hukum ini dapat berupa yang pertama kondisi ekonomi, seperti kondisi pendapatan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum administrasi negara. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat miskin jika kondisi ekonomi masyarakat masih rendah. Contohnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan subsidi bahan bakar minyak atau BBM untuk membantu masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu kondisi politik, seperti kondisi stabilitas politik dan keamanan. Kondisi politik masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum administrasi negara. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjaga stabilitas politik jika kondisi politik masyarakat masih belum stabil. Contohnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga stabilitas politik. Yang ketiga yaitu kondisi budaya, seperti kondisi adat istiadat dan agama. Kondisi budaya masyarakat juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum administrasi negara. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menghormati keragaman budaya jika kondisi budaya masyarakat beragam. Contohnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melestarikan budaya lokal sebagai upaya untuk menghormati keragaman budaya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Emilia Rosa. Baik, terima kasih Saudari Intan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sumber hukum material filosofis, yang mana sumber hukum material filosofis ini merupakan sumber hukum yang memberikan gambaran tentang nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar hukum administrasi negara. Nah, sumber hukum material filosofis ini dapat berupa yang pertama nilai-nilai keadilan, yang mana nilai keadilan ini merupakan nilai yang paling mendasar dalam hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara di sini harus dilaksanakan dengan adil, baik dalam hal penerapannya maupun dalam hal hasilnya. Nah, contohnya di sini
pemerintah Indonesia itu mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada nilai demokrasi, yang mana nilai ini merupakan nilai-nilai yang penting juga dalam hukum administrasi negara, yang mana di sini hukum administrasi negara harus dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat. Contohnya di sini pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membuat ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada nilai-nilai kemanusiaan, yang mana nilai ini merupakan nilai yang penting dalam hukum administrasi negara, yang dimana hukum administrasi negara di sini harus menghormati hak asasi manusia, baik itu hak asasi individu maupun hak asasi kelompok. Dan di sini contohnya adalah seperti hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami presentasikan. Apabila kelompok kami ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.